Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tutor sekalian yang kami hormati, pertama-tama saya mohon maaf bahwa untuk TOT-nya saya sampaikan dalam bentuk rekaman ya, karena tadi mendadak ada takziah, jadi pengurus pembina Yayasan Sabila wafat, jadi dari maghrib Isya langsung takziah ke sana sehingga tidak sempat memberitahu karena tidak membawa HP. Mudah-mudahan tidak mengurangi ini, tapi skenario ini sebenarnya cukup mudah, jadi hanya eh, penerapan atau aplikasi dari sistem imun. Jadi kalau yang tahun lalu saya menggunakan vaksinasi atau perolehan imun aktif secara dapatan, yaitu vaksin, itu kasusnya antrak. Nah sekarang ini perolehan imunitas secara pasif dan dapatan, yaitu dengan plasma konvalesen. Ini lalu kita jadikan pemicunya. Sedangkan TIK-nya seperti ini nanti menjadi bagian dari LU. Nah, skenernya seperti ini. Ini diambil dari satu artikel populer, bukan dari jurnal ya. Tapi sekedar untuk mengetahui aja apa itu plasma konvalesen, nanti jadi pemicu untuk memahami macam-macam cara perolehan imunitas. Jadi skenario-nya bahwa ini semacam narasi apa itu plasma konvalesen gitu. Ternyata telah digunakan untuk kasus-kasus yang wabah. Kemarin terakhir adalah ketika COVID-19 itu. Sebelumnya juga pernah dilakukan pada beberapa kasus pandemi, misalnya SARS, MERS, dan lain-lain. Termasuk Ebola. Ya. Jadi ini sudah dilakukan pada beberapa kasus pandemi sebelumnya. Jadi narasi dari skenario-nya ini sifatnya informatif. Jadi terapi plasma konvalesen merupakan metode yang telah digunakan menangani beberapa kasus wabah, termasuk COVID-19 yang paling akhir kemarin, khususnya dengan gejala berat. Pengobatan ini diketahui dapat meningkatkan peluang kesembuhan. Jadi memang masih banyak perdebatan, tapi beberapa bukti tindakan ini memang bisa menurunkan misalnya pemberatan gejala, termasuk kesembuhan, namun masih belum menunjukkan adanya pengurangan tingkat kematian kalau nggak salah itu. Sehingga lalu menjadi banyak perdebatan. Tapi beberapa lembaga-lembaga kesehatan terkemuka misalnya FDA dan Eropa merekomendasi penggunaannya karena kedaruratan seperti halnya vaksinnya itu. Nah, terapi ini pemberian plasma darah dari orang yang telah sembuh atau penyintas pada pasien lain yang dalam masa pengobatan untuk penyakit infeksi yang sama. Dalam darah penyintas atau plasma darah penyintas terdapat antibodi yang muncul sebagai respon akibat infeksi, virus ataupun bakteri. Nah, antibodi dari plasma donor inilah diharapkan membantu pasien sehingga dikenal sebagai peningkatan imunitas pasif. Jadi ini pemberian imunitas pasif secara buatan. Nanti ada macam-macam, nanti jadi salah satu problem list-nya. Namun tidak semua penyintas dapat menjadi donor plasma dan tidak semua pasien juga bisa menjadi resipien. Oleh karena perlu ada kriteria dan persyaratan tertentu untuk menjadi donor dan resipien. Tetapi terapi plasma konvalesen ini akan terhindar dari reaksi imun, cross infeksi, dan hal lain yang bisa berakibat buruk bagi pendonor maupun resipiennya. Jadi ini sebatas narasi gitu. Namun nanti harapannya bisa memicu pertanyaan-pertanyaan. Nah, seperti skenario 2 kemarin, ini sudah dibuatkan oleh tim blog bahwa ada tugas pratutorial ini, mahasiswa diminta untuk membuat 3 daftar masalah sekaligus jawabannya untuk dibahas pada saat tutorial 1. Namun problem listnya
ini tidak saya berikan, sehingga bisa jadi nanti problem list yang dibuat oleh mahasiswa sama seperti yang diajukan di sini, atau mungkin sama sekali lain. Nah, kalau misalnya belum ada, nanti bisa Bapak Ibu tutor tambahkan sendiri atau dipancing dengan pertanyaan yang terkait dengan kasus ini. Di sini saya buatkan 5 problem list. Jadi yang pertama, sebelum menjelaskan cara perolehan imunitas pada sistem kekebalan tubuh. Jadi tadi itu ada yang aktif, ada yang alami dan dan dapatan, ada yang pasif, juga ada yang alami dan ada yang dapatan. Nah, contoh kasus ini yang keempat ini. Jadi pasif secara dapatan, bukan secara alami. Lalu apa saja persyaratan? Karena tadi disampaikan tidak semua penyintas bisa jadi donor, tentu ada syarat tertentu. Begitu pula resipiennya, jika perlu ada pertimbangan mengingat prosedur ini relatif lebih mahal ya dibanding transfusi biasa. Sehingga biasanya eh, ketika ada pasien butuh baru dicari donornya gitu. Meskipun ada beberapa ketika memang ramai kemarin banyak pula ada pula beberapa donor yang memang sudah disimpan. Hanya sepertinya agak beda dengan kalau whole blood atau darah penuh, maka biasanya eh, donor plasma konvalesen ini lebih terbatas. Itu sebabnya lalu tadi biasanya kalau ada pasien butuh baru dicarikan donor, sehingga penyimpanan relatif tidak terlalu lama. Kemudian bagaimana prosedurnya, lalu apa keuntungan kerugian dari plasma konvalesen ini. Ini yang terkait dengan skenario. Nah, brainstormingnya tadi dikatakan bahwa yang pertama, uh, apa saja macam-macam perolehan imunitas. Nah, tadi ada 2 kelompok besar ya, yaitu aktif dan pasif. Nah, masing-masing ini ada yang secara alami dan ada yang secara artifisial atau dapatan. Maaf. Jadi kalau imunitas aktif itu antibodinya memang diproduksi oleh tubuh sendiri. Nah, itu ada 2 macam. Ada yang secara alami, yaitu karena memang terpapar atau terinfeksi secara actual disease, jadi terinfeksi oleh mikroorganisme secara alami, sehingga lalu tubuh akan menghasilkan antibodi. Atau secara artifisial, yaitu dengan cara sengaja dipapar dengan antigen, dalam hal ini namanya vaksinasi atau disebut dengan vaksin, itu perolehan imunitas aktif tapi secara buatan atau artifisial. Kemudian ada yang secara pasif, artinya antibodi tidak diproduksi oleh tubuh sendiri tapi diberikan dari luar. Ini juga ada 2 macam. Ada yang alami, natural. Itu misalnya yang diperoleh oleh bayi atau janin sejak dalam kandungan. Itu yang diketahui misalnya imunoglobulin G ini bisa melintasi placenta barrier sehingga can cross the placenta sehingga bisa masuk ke dalam sistem sirkulasi janin ketika masih dalam kandungan. Jadi IgG ini tidak diproduksi oleh janin tapi IgG dari darah ibu yang diberikan. Sedangkan ketika sudah lahir masih ada lagi yaitu IgA yang ternyata juga bisa disekresi melalui air susu atau breast milk, dan ini ketika bayi menyusu pada ibunya, maka dia mendapatkan imunoglobulin langsung dari ibunya. Nah, jadi ini eh, perolehan imunitas pasif secara alami atau natural. Nah, kemudian yang artifisial atau buatan, nah ini seperti pada contoh kasus ini, misalnya imunoglobulin G yang ditransfer dari penyintas tadi ya, dari plasma darah individu yang mungkin pernah terinfeksi atau tadi itu bisa juga dipapar, jadi bisa alami bisa buatan, tapi yang paling banyak alami tentunya. Jadi misalnya ada yang berupa serum atau plasma, ada yang berupa eh, imunoglobulin, ada yang berupa monoklonal antibody.
Tapi yang paling populer yang plasma ini. Dan mungkin ada contoh lain, misalnya nanti metode perolehannya dengan cara aferesis itu, ternyata ada beberapa komponen darah memang bisa dipisahkan. Nah, untuk diambil misalnya trombosit yang paling populer biasanya untuk kasus DB itu. Itu juga melalui proses pemisahan seperti hanya pengambilan plasma ini. Nah, ini summary perbedaan antara perolehan imunitas aktif dan pasif. Jadi kalau aktif itu memang diproduksi, antibodi diproduksi oleh individunya sendiri. Kalau pasif itu diperoleh dari luar dirinya. Tadi itu yang memang sengaja diberikan. Kemudian karena diproduksi maka ada kontak langsung dengan antigen. Jadi terinfeksi alami maupun secara buatan di vaksin atau dipapar dengan antigen yang dilemahkan. Lalu responnya biasanya kalau aktif itu lebih lambat karena uh, ada lag ada lag phase gitu ya. Jadi ada masa inkubasi misalnya dan seterusnya itu. Tetapi masa durasi bekerjanya sistem imun ini lebih panjang, bahkan bisa long life, bisa seumur hidup dan begitu. Sedangkan dia juga bisa membuat memori. Jadi sel limfositnya bisa membentuk memori untuk antigen yang pernah memaparnya. Maaf. Sehingga pada paparan kedua nanti responnya lebih cepat. Juga, nah, kalau untuk aktif ini tidak tidak bisa bekerja atau tidak bisa berfungsi ya pada pasien-pasien dengan imunodefisiensi. Jadi yang memang mengalami gangguan pada produksi sistem imunnya. Artinya meskipun terpapar, memang dia mengalami defisiensi sistem imun, maka tidak bisa membentuk antibodi. Dan eh, sedikit resikonya, jadi sedikit bahayanya. Sedangkan kalau pasif ini tadi itu antibodinya dari luar tidak memerlukan paparan patogen karena memang sudah diberi antibodi, responnya cepat, begitu diberikan ya langsung bekerja antibodinya, tidak usah nunggu. Tetapi masa kerjanya sangat terbatas atau sementara transien. Tidak ada sel memori karena memang antibodinya dari luar, jadi tidak membentuk sendiri. Nah, ini bisa berguna pada pasien-pasien dengan imunodefisiensi tadi, karena memang antibodinya diberikan dari luar. Namun ada resiko, ini hipersensitivitas atau penyakit-penyakit terkait dengan serum yang lain. Jadi ini plus minus dari atau perbandingan antara imunitas aktif dan pasif. Ada lagi yang membandingkan dengan agak lain seperti ini, misalnya antibodinya, kemudian hasilnya, lalu efeknya, jadi hampir sama sebenarnya, cuma diberikan aspek-aspeknya gitu ya. Jadi misalnya durasinya bisa long life, adanya memori sama dengan tadi. Nah, yang kedua, syarat untuk menjadi donor plasma, karena tadi tidak seperti halnya, ya meskipun mirip ya donor darah biasa, namun karena ini yang diambil hanya plasmanya dengan harapan antibodi yang ada di plasma itulah yang dituju, maka ada beberapa persyaratan. Ya, tadi nanti prosedur pengambilannya itu darah yang didonorkan oleh penyintas ini yang diduga memiliki antibodi karena nanti ada syaratnya telah sembuh dan seterusnya itu tentunya perlu ada persyaratan yang dipenuhi. Nah, jadi misalnya ini, jadi meskipun mirip dengan donor darah yang biasa, tapi ada beberapa misalnya jenis kelamin itu disebutkan laki-laki karena kalau laki-laki ini tidak punya antigen
HLA ini yang ada pada perempuan hamil biasanya, sehingga eh, kemungkinan terjadinya meminimalkan terjadinya masalah pada penerima. Sedangkan kalau perempuan, maka disyaratkan tidak atau belum pernah mengalami kehamilan. Sebab kalau sudah pernah hamil, maka ada antigen HLA ini yang nanti bisa berpengaruh pada resipiennya. Syarat lain, ini kebetulan karena diambil dari COVID-19, sehingga ini saya kuning-kuning ini. Artinya untuk plasma konvalesen pada kasus lain itu bisa juga dilakukan. Meskipun mungkin nanti penyesuaian persyaratannya bisa disesuaikan. Misalnya persyaratan umur 17 sampai 60 tahun, berat badan 55 kilogram. Ini tentu terkait nanti dengan volume plasma yang bisa diambil. Jadi kalau terlalu kecil, mungkin nanti akan sangat terbatas. Diutamakan laki-laki tadi. Jadi kalau wanita harus yang belum pernah hamil. Dan terkonfirmasi pernah positif COVID, ini kalau COVID ya, dengan real time, atau penyakit infeksius viral yang lain, atau bakterial. Dan telah dinyatakan sembuh, dan ada bukti swab negatif kalau COVID. Dan tidak memiliki komorbiditas yang bisa memperparah, misalnya diabetes, tensi kanker, dan lain-lain. Sudah dinyatakan negatif dari penyakit menular lewat transfusi, memiliki golongan darah yang kompatibel atau yang sama dengan resipien. Makanya biasanya eh, kalau ada pasien yang butuh baru dicari donornya gitu yang sama. Seperti kemarin waktu COVID seperti itu biasanya. Memiliki titer antibodi yang serum spesifik dengan jumlah tertentu. Ini kalau SARS-CoV misalnya 1:3 atau ini hitungannya. Tapi yang jelas harus tinggi sehingga memang bermanfaat ketika nanti ditransfusikan kepada pasien. Bersedia menjalani prosedur plasmaferesis namanya. Jadi ini prosedur pengambilan plasmanya. Di aferesis itu proses pemisahan komponen-komponen darah. Nanti ada itu di tabelnya tadi saya cantumkan juga. Dan tentu juga mengisi inform consent. Ini syarat-syarat yang bisa menjadi donor. Kemudian syarat yang menerima atau resipiennya. Nah, sebenarnya secara umum siapapun yang memerlukan, namun tadi karena relatif mahal itu maka biasanya pasien tertentu misalnya ini. Jadi kalau ringan itu biasanya enggak. Meskipun ini ada juga perbedaan ya. Ada beberapa pandangan, jadi Anda menganggap plasma konvalesen akan efektif kalau diberikan pada pasien COVID dengan gejala ringan. Tapi kalau di sini justru yang gejala berat dan memang ada harapan semakin parah, nah, itu yang diberikan ini. Tapi kalau ringan masih bisa diterapi dengan tindakan lain, sebaiknya pakai tindakan yang lain saja. Nah, tentu macam-macam ya. Dan memang diutamakan yang dirawat di rumah sakit karena memang ini memerlukan kontrol dan pengawasan yang intensif dalam penggunaan plasma konvalesen ini. Dengan gejala berat hingga kritis ini tadi karena dipilih ya. Jadi kalau pasien yang kira-kira masih bisa ditangani dengan cara lain, sebaiknya cara lain. Selain itu, juga bisa diberikan pada pasien yang punya sistem imun yang lemah tadi. Jadi karena memang sistem imunnya sendiri tidak mampu memproduksi imunoglobulin atau antibodi yang memadai, maka plasma konvalesen menjadi sangat diperlukan. Kemudian prosedurnya seperti umumnya eh, donor dan transfusi itu, maka tentu ada screening. Gitu ya. Jadi tadi itu persyaratan para pendonornya seperti itu. Jadi semuanya clear, tetapi tetap sebelum diambil akan ada screening-screening sesuai dengan persyaratan yang diperlukan tadi. Misalnya bebas komorbid, eh, tidak ada penyakit-penyakit transfusi dan lain-lain tadi itu dalam proses screening yang dilakukan. Termasuk eh, kesamaan golongan darah tadi itu. Nah, itu pemeriksaan-pemeriksaan ini ada
Jadi sebelum prosedur, jadi misalnya persiapan-persiapan dilakukan, peralatan, sterilitas, dan semuanya. Lalu selama prosedur, dokter atau perawat yang melakukan ini, melakukan sterilisasi pada kulit, kemudian di fungsi, sebagaimana seperti halnya pendonor darah. Tetapi yang membedakan adalah nanti darah yang keluar dari tubuh donor ini tidak langsung dikantongi, tetapi masuk dulu mesin aferesis tadi itu untuk memilah, sehingga nanti yang diambil hanya plasmanya saja, sedang komponen lain dikembalikan lagi, masuk ke atau diinfuskan kembali kepada pendonor ini. Ada dua metode nanti, jadi ada yang hanya diambil plasma tanpa pengganti, ada yang plasma exchange namanya, jadi plasmanya diganti dengan larutan lain untuk mempertahankan volume darah dari dari pendonor tersebut, sehingga lebih safe. Itu nanti ada tabelnya gitu. Kemudian setelah prosedur juga perlu pengawasan bagi pasien penerima ini, karena sungguh pun sudah di screening, mungkin ada reaksi-reaksi tak dikehendaki yang bisa terjadi. Itu akan bisa cepat tertangani kalau dalam observasi atau pengawasan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, metode aferesis yang umum dilakukan di Amerika, ini kebetulan yang sumbernya dari sana. Ada yang diambil itu leukositnya saja, leukositoferesis namanya, jenisnya seperti itu. Ada yang ekstra korporeal fotoferesis, ada platelet atau trombosit, ini yang cukup banyak, atau trombositaferesis ini paling banyak pada kasus DB biasanya, atau pada pasien-pasien kanker kalau nggak salah itu. Jadi untuk meningkatkan pembekuan darahnya. Ada yang erythrositaferesis, ada yang red blood cell exchange, jadi penggantian, ada yang plasmaferesis. Nah, ini yang tadi itu pengambilan dari donor, namanya plasmaferesis. Kalau ini tanpa penggantian, tapi kalau dengan penggantian namanya plasma exchange. Jadi yang paling bawah itu. Jadi donor yang diambil plasmanya nanti ketika diinfuskan kembali, komponen darah yang dikembalikan ditambah dengan plasma buatan atau larutan yang mirip plasma gitu ya. Sehingga tidak terlalu menurunkan volume darah pasien ini, karena biasanya diambil juga dalam jumlah cukup banyak, karena plasmanya saja ya. Kalau donor misalnya bisa diambil sampai 375 atau 400 cc. Padahal kalau plasma ini kan sekitar 55% dari whole blood itu. Sehingga kalau diambil 400 maka sebenarnya sama seperti 1 liter, itu kan bisa sangat berbahaya bagi pasiennya kalau tidak diberi penggantian. Makanya ada metode namanya plasma exchange. Jadi diambil plasmanya, kemudian komponen selulernya diganti dengan plasma baru untuk dimasukkan kembali ke atau diinfuskan kembali ke pendonor ini. Itu metode peresis. Nah, ini bahkan secara skematis ya. Jadi dari pendonor, eh, dari whole blood ini, kalau whole blood dikeluarkan semuanya, lalu ada separasi, ada yang langsung dengan aperes tadi menggunakan mesin pemisah itu, lalu langsung dapatkan konvalesen plasma atau plasma konvalesen. Nah, ini nanti berbagai komponen apa saja yang dilakukan, baru nanti kemudian diinfuskan atau ditransfusikan kepada pasien yang memerlukan. Nah, keuntungan dan kerugian dari plasma konvalesen ini tadi itu masih ada beberapa pendapat dan kontroversi ya terkait penggunaan plasma konvalesen tadi. Secara umum memang ada benefit yang diperoleh. Jadi ini antara lain, jadi advantage dari plasma konvalesen ini akan bisa mengurangi kemungkinan pemberatan atau apa namanya, severe, pemberatan dari penyakitnya. Jadi itu ada evidence, ada bukti. Kalau nggak salah 30-60% penurunan peluang semakin memberat. Tadi itu kalau ini diberikan pada
pasien dengan gejala yang masih ringan dan pada awal-awal masa infeksi. Jadi kalau nggak salah beberapa hari 1 sampai 7 hari atau berapa gitu, itu ternyata ada perbaikan. Juga bisa memberikan tindakan atau pilihan tindakan awal sebelum divaksin atau diberikan pengobatan antivirus yang lain. Itu dengan plasma konvalesen ini. Juga bisa menyediakan antibodi terhadap tipe-tipe terbaru. Jadi misalnya ketika ada kemarin COVID itu kan baru sama sekali. Jadi memang eh, belum dikenali atau bahkan belum pernah diproduksi vaksinnya gitu. Nah, itu makanya pada penyintas yang jelas-jelas terinfeksi dengan virus yang sama, maka akan lebih cepat bisa digunakan ya, antibodinya itu. Juga menjadikan antibodi bagi orang-orang yang memang lemah sistem imunnya, dari itu ya. Jadi karena memang sistem imunnya lemah, maka justru memang butuh antibodi dari luar. Dan umumnya safe and low risk, jadi umumnya aman dan risikonya rendah. Nah, beberapa catatan terapi konvalesen yang telah berhasil ini yang saya tadi, misalnya pada kasus COVID-19 itu diketahui 30-50% itu pasien tidak harus hospitalized, tidak harus rawat inap, artinya ada perbaikan sehingga bisa misalnya isolasi mandiri di rumah dan sebagainya, itu tidak memerlukan perawatan intensif di rumah sakit. Ini tentu dari banyak ya Pak, memang waktu itu banyak sekali penelitian-penelitian pada saat wabah itu terjadi. Kemudian, nah ini yang tadi, yang tapi justru belum bisa mengurangi mortalitas. Jadi beberapa peneliti mendapati pasien-pasien dengan terapi plasma konvalesen ini ternyata mortalitasnya tidak beda signifikan dengan yang tidak mendapatkan plasma konvalesen gitu. Ada yang 28 hari dan sebulan masa observasi itu ternyata tingkat kematiannya tidak berbeda signifikan. Nah, dikatakan sama tapi tidak signifikan gitu. Itu sehingga lalu masih diperdebatkan. Kemudian pada kasus Ebola ternyata juga tidak signifikan, tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan. Itu artinya memang masih sangat variatif ya hasilnya. Nah, kemudian keamanan dari terapi plasma konvalesen ini, secara umum transfusi plasma ini relatif aman atau generally safe. Eh, Namun ada beberapa resiko, misalnya demam atau reaksi alergi, infeksi pada posisi penusukan intravenanya, atau adanya kemungkinan infeksi kronik misalnya. Ini tentu kalau memang screeningnya nggak cermat ya, tapi mestinya ini bisa dikurangi. Namun tetap bisa terjadi ya. Sungguh sudah di screening, mesti ada apa sekian persen atau persentase yang eh, tak teramati gitu. Sehingga lalu tetap ada risiko itu. Meskipun ini extremely rare, sangat jarang ya. Cuma mungkin terjadi. Nah, kemudian risiko kesehatan terkait dengan eh, pengobatan plasma konvalesen ini atau tindakan ini. Jadi ada beberapa efek yang memang mungkin tadi meskipun jarang tadi ya, misalnya reaksi alergi, meskipun ini biasanya mild, jadi alergi ringan biasanya dikatakan kira-kira hanya 1-3% saja dari pasien. Ada juga reaksi anafilaksis ini juga lebih jarang lagi, 1 dari 18.000 sampai 1 dari 172.000 transfusi. Jadi sangat rendah kemungkinan terjadinya anafilaksis. Tapi tetap ada. Gitu ya. Kadang-kadang pada transfusi juga tadi masih kemungkinan ada terinfeksi oleh virus-virus, misalnya hepatitis atau HIV dan lain-lain. Ada catatan dari Mayo Clinic yang cukup populer di Amerika. Jadi ada beberapa itu ya, ada Mayo, ada Cleveland,
ada John Hopkins itu juga banyak membuat eh, artikel-artikel populer seperti ini. Meskipun tidak jurnal, tetapi karena dari institusi yang cukup terkemuka, biasanya cukup dipercaya hasilnya. Kemudian juga dilakukan tadi dalam screeningnya itu, jadi untuk memastikan bahwa pendonor ini apa tidak menularkan atau menyebarkan penyakit atau hal yang buruk, maka ada uji-uji screening tadi, misalnya ada netralisasi dan lain-lain. Oh ya, jadi itu eh, brainstorm untuk 5 pertanyaan yang saya ajukan. Jadi mungkin saja di antara ini ada yang dibuat oleh mahasiswa, atau mungkin kalau enggak ya nanti bisa di Bapak Ibu kembangkan. Nah, kemudian langkah keempat ini untuk mapping kasusnya. Saya ambilkan dari artikel juga itu, jadi untuk memudahkan saja. Jadi bahwa penyintas yang telah sembuh dari satu penyakit viral ini, dia memiliki antibodi yang cukup dalam tubuhnya. Tentunya nanti tetap akan di screening ya, jadi ada syarat sampai seberapa itu sesuai dengan ketentuan. Maka antibodi yang tinggi pada plasma penyintas ini bisa dimanfaatkan tadi itu, sehingga lalu diambil plasmanya. Jadi tadi, jadi ini semacam siklus ya. Jadi yang sudah sembuh pasti antibodinya tinggi, ini akan diambil untuk plasma konvalesen, jadi donornya. Kemudian plasma ini tadi itu dengan cara aferesis dipisahkan, jadi dipisahkan dari whole blood. Nanti komponen yang tidak diambil akan dikembalikan ke donornya lagi. Nah, plasma ini yang kemudian diketahui sangat kaya antibodi, akan diinfusikan atau apa ditransfusikan kepada pasien yang memerlukan tadi itu dengan beberapa persyaratan tadi. Nah, pasien yang telah mendapatkan eh, antibodi konvalesen dari plasma ini, maka secara tadi itu durasinya akan maaf, onsetnya sangat cepat sehingga bisa langsung mengatasi kondisi infeksinya. Nah, nanti selanjutnya kalau dia sembuh bisa jadi juga jadi donor lagi dan begitu seterusnya. Jadi prinsip kasusnya seperti itu. Kemudian untuk LO-nya ini seperti tahun lalu dan ini juga saya sampaikan ke mahasiswa. Jadi kalau problem list mahasiswa tidak saya beri tadi dibuat sendiri. Namun tetap kita beri arahan sebagaimana kasusnya. Tapi kalau untuk LO-nya tetap seperti ini sesuai dengan TIK-nya, maka nanti beberapa literatur ini juga seperti tahun lalu dalam banyak ini dalam bentuk RAR nanti ya saya sertakan di grup untuk bahan bacaan. Kalau yang tahun lalu masih punya, saya kira sama ya. Jadi materinya itu, kalau nggak salah itu debat Pak Dr. Reza atau Pak Rio itu saya lupa itu. Jadi itu bahan-bahan referensi untuk LO-nya. Kemudian eh, SDL sampai dengan reporting seperti biasa. Ya, jadi Bapak, Ibu sekalian, karena memang ini dimajukan, jadi mohon maaf yang mestinya itu Senin, sehingga terpaksa memang harus sekarang disampaikan karena besok sudah tutorial pertama jam 3 ya, habis Jumatan. Saya juga mohon maaf tadi karena mendadak, jadi harus takziah bersama Bapak-Bapak Yayasan dari Sabilillah. Saya berangkat belum tahu kalau Yai Munsif wafat sehingga baru habis terus diajak ke sana. Saya bingung nggak bawa HP tadi. Saya minta istri saya menghubungi Dokter Silvi untuk bisa memberitahukan. Demikian saya kira TUT malam ini jadi tidak terlalu sulit materinya ya. Nanti saya sharekan ke grup di grup kelas 1 termasuk eh, kumpulan literatur untuk pendukung LO-nya. Demikian terima kasih. Eh, Mohon maaf atas keterbatasan ini. Namun kalau toh memang masih memerlukan konfirm atau memberikan usulan tambahan nanti setiap saat bisa disampaikan di grup ini.
Terima kasih. Saya akhiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.